Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tak bosan-bosan memberikan nikmat kepada kita semua yang kita hitung mungkin tak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Dan alhamdulillah pada Jumat ini Jumat terakhir buat kita semua di bulan Sya'ban tahun 2025 tahun ini. Ini Jumat terakhir. Insya Allah nanti sore pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, melakukan sidang isbat yang insya Allah akan memutuskan apakah kita akan berpuasa besok hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi mudah-mudahan melihat dirahnya mungkin besok atau nanti malam kita sudah tarawih insya Allah, tidak mendahului sidang isbat, tapi ruhnya rasanya seperti itu. Ramadan rasanya sudah sangat dekat dengan kita. Tema yang diberikan oleh DKM kepada saya adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tema ini sangat-sangat tepat buat kita semua, di mana saat ini kita menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga zaman insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini saat ini kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang berbahagia, menyambut bulan suci Ramadan, di mana semua orang, anak-anak, remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, semua merasakan dan menginginkan kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan, di mana Allah dan Rasulnya memuliakan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang baik, tentu demikian pula halnya kita harus memuliakan dan mengikrankan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita menanti detik-detik kedatangannya. Sama halnya bagi orang tua yang mungkin lama ditinggal oleh anaknya, tinggal rantau, kemudian sudah ada telepon, ada tiket akan kedatangan bahwa harinya akan datang anak yang tercinta itu. Bagaimana kita sebagai seorang tua merasakan kerinduan yang mungkin lama dipendam, kemudian datang sang anak menghampiri kita, pasti kita akan menjemput, merangkul dan mencium
sedemikian rupa karena saking rindunya dan saking sayangnya kepada anak tersebut. Demikian pula halnya kita sebagai seorang muslim yang menanti kehadiran dan kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat memasuki bulan suci Ramadan dan mengisi hari-hari bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang sangat populer di antara kita. Bahkan anak-anak TK pun menghafal itu. Bahwa bulan suci Ramadan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa, dan mudah-mudahan dengan wasilah berpuasa itu kita akan semakin baik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum datang bulan suci Ramadan yang insya Allah hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam tidak lama lagi akan menghampiri kita, tentu perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Yang pertama, persiapan ruhaniyah, persiapan batininya. Yang sebenarnya kalau persiapan ruhaniyah ini itu sudah mungkin bisa dimulai sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Itu persiapan rohani di mana kita sudah merasakan angin-angin surganya bulan suci Ramadan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sehingga ada doa Rasulullah SAW yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah itu. Jadi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan yang agung. Bagi salafus salih di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itulah persiapan untuk mereka memasuki dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita pun harusnya seperti itu. Dari bulan Rajab sudah terbiasa untuk melakukan puasa Senin Kamis mungkin seperti itu. Kemudian di bulan Sya'ban meningkatkan lagi kualitas dan banyaknya untuk kita melakukan dan berpuasa di bulan Sya'ban itu, puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik Senin Kemisnya, puasa Daudnya maupun Yaumul Abyadnya di setiap bulan-bulan Hijriah 13, 14, 15 bulan tanggal-tanggal Hijriah di situ kita juga untuk dianjurkan berpuasa. Jadi persiapan batiniyah, persiapan rohaniyah ini kita siapkan lebih awal. Karena menyambut datangnya bulan yang agung, bulan yang mulia, dengan kesiapan mental rohani kita, insya Allah akan terjadi semacam interaksi antara kita dengan bulan suci Ramadan ketika datang. Sehingga bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita, tentu kita semua tidak akan pernah menyia-nyiakan hari-hari bulan suci Ramadan, malam-malam bulan suci Ramadan dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita sudah 2 bulan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, betapa rugi orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, dia mendapati bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik semuanya, tetapi menyia-nyiakan bulan yang agung tersebut. Mari kita bersama untuk bagaimana dengan datangnya bulan suci Ramadan nanti ini, insya Allah kita bersama-sama mengisi dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Persiapan yang kedua, tentu persiapan batin juga adalah bagaimana ketika kita sebagai seorang anak masih ada orang tuanya mengupayakan sebelum datang bulan suci Ramadan silaturahmi kepada orang tua dulu. Mohon maaf kepada kedua orang tua. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, setahun yang berlalu, ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan mungkin hati orang tua kita tersinggung atau sakit dan segala macamnya. Maka kesempatan buat kita semua sebelum datang Ramadan, masih ada hari ini kita datang bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita ketika masih ada dan masih hidup. Bagi kita, bagi saya juga yang sudah tiada dua-duanya, kita doakan, kita kirimkan doa, bacakan Fatihah, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
silaturahmi. Silaturahmi dengan kerabat kita, saudara-saudara kita, di mana saat ini di medsos banyak berseliweran mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini juga sangat dianjurkan untuk kita semua terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga besar kita, untuk kita saling memaafkan agar supaya memasuki bulan suci Ramadan kita dalam kondisi insya Allah bersih lahir dan batin. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunia mengatakan bahwa seseorang semestinya ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan harus terlebih dahulu bertaubat. Bertaubat dalam artian kita menyesali segala kesalahan dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah taubat sebelum datang bulan suci Ramadan. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan untuk kita semua seyogyanya untuk menyesali semua dosa-dosa kita di tahun-tahun yang lalu, setahun berlalu, agar supaya dalam menyambut bulan suci Ramadan kita semua suci lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang berbahagia, di mana Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Inilah kabar gembira yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Jaminan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang bergembira dengan kedatangan kehadiran bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar, akan diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ini adalah permohonan kita setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkan dari api neraka. Jaminan Rasulullah ketika kita menyambut dan bergembira lahir dan batin kedatangan bulan suci Ramadan, jaminan Rasulullah akan mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Tentu harapan-harapan seperti ini kita semua sangat mengharapkannya. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua ada persiapan jasadiyah. Tentu kita juga mempersiapkan diri dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan tubuh yang sehat, badan yang sehat, sehingga begitu datang bulan suci Ramadan kita mampu melaksanakan dan mendirikan malam-malam suci Ramadan, bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kondisi kita sehat walafiat. Karena ketika kita sakit mungkin puasa pun tidak kita lakukan, apalagi amalan-amalan sunnahnya. Syukur alhamdulillah jamaah sekalian yang hadir hari ini, siang ini, tentu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita niatkan bersama bahwa bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang terbaik buat saya, yang terbaik buat kita. Itu kita niatkan bersama, sehingga bulan suci Ramadan tahun ini kita jadikan bahwa itu yang terbaik buat kita, memberikan motivasi buat kita semua agar supaya menghidupkan dan mengisi secara maksimal bulan suci Ramadan di malam-malam hari ini, di tengah harinya dan lain sebagainya, dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan. Memperoleh tubuh yang sehat tentu akan memberikan kesempurnaan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, persiapan ilmiah. Kita kembali membuka-buka buku, membaca buku, melihat hukum-hukum terkait puasa dan segala macamnya, berbagai pengetahuan-pengetahuan kaitan dengan ibadah kita perdalam lagi agar supaya memantapkan diri kita dalam mengisi bulan suci Ramadan. DKM masjid kita alhamdulillah ada kajian bulanannya,
ada kajian mingguannya. Tentu ini semua sebagai bekal buat kita semua memperdalam ilmu keagamaan kita, agar supaya dalam pelaksanaan setiap syariat Islam yang kita lakukan semua dilakukan dalam koridor agama, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Tentu bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita nantikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya menekankan kepada kita semua, mari menyambut bulan suci Ramadan, kemudian menjadikan bulan suci Ramadan tahun ini adalah tahun atau Ramadan yang terbaik yang kita lakukan. Harus ada motivasi diri agar supaya tahun ini merupakan Ramadan terbaik. Kenapa? Karena tahun-tahun yang akan datang tentu kita semua tidak ada yang menjamin akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan mempertemukan kembali bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku, kau